Salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Ada beberapa oma-oma yang beri masukan kepada saya. Cuk, kalau khotbah jangan kayak mercon rentengan. Saya nggak ngerti maksudnya mercon rentengan, saudara. Mungkin kecepatannya, kalau mercon rentengan, begitu. Terus dong sing angel-angel, tolong diterjemah. Nah, bahasa apa sih kayak tonggon ngomong orang ngerti, katanya begitu saudaraku ya. Jadi itu masukan bagus. Dan tadi pagi waktu jalan juga, orang yang paling tahu hidup saya luar dalam, kekasih saya juga kasih masukan, aja cepet-cepet gitu saudaraku. Perasaan saya ngomongnya saya masih biasa nggak cepet ya. Tapi oke lah berarti karena mereka lebih dari satu, benar mereka. Saya mau coba ngomong pelan dan dijelaskan dengan baik-baik. Ya, puji Tuhan. Dan tema hari ini masih dalam mengerjakan keselamatan, saudaraku. Saya tidak kasih seri karena itu bahan bahasanya berbeda, tetapi temanya satu. Saudara bisa lihat judulnya aja udah kelihatan ya, itu nyambung yang kemarin begitu. Mengerjakan keselamatan dengan hidup benar dan adil. Ayatnya saudara di dalam Amsal 21 ayat 3. Mari kita lihat ayatnya dikatakan demikian saudara. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ini ayat sebetulnya bacaan saya hari-hari saudaraku. Nggak tahu sudah berapa kali muter-muter sampai ke situ lagi. Ya, kan baca Alkitab harus diulang-ulang terus putar. Jangan sudah bangga dari kisah sampai wahyu stop terus. Ya, nanti ya pewahyuannya berbeda-beda. Lalu saya tertarik dengan ayat ini, saya coba buka-buka kamus. Ya, saudara punya HP, jangan buat yang tidak berguna ya, bisa cari untuk belajar Alkitab itu bagus. Saya lihat di pengerja atau staf itu Joy suka itu ya, itu menambah pengetahuan. Dan juga referensi-referensi lain. Ayat ini pendek tapi ternyata pengajarannya begitu dalam saudara. Nah mari kita lihat yang pertama dulu dari kata itu tentang korban. Ya, tentang korban. Nah kata korban ini saudaraku dalam ayat ini ditulis dalam bahasa Ibrani sebah. Nah sebah ini memiliki dua pengertian, kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah tindakan memberi korban binatang. Nah, kalau ini sudah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di salib jadi korban. Tapi arti yang kedua adalah persembahan dalam bentuk apa saja. Saudara memberikan korban atau persembahan dalam bentuk apa saja. Yang satu sudah digenapin. Saudara nyanyi itu salah satu bentuk persembahan. Saudara memberikan persembahan materi itu salah satunya. Saudara melayani di bidang apa saja itu salah satunya. Ya, persembahan dalam bentuk apa saja. Nah kalau kita rangkai ini ayat ini dari artinya saudara, kita bisa melihat bahwa Alkitab sedang memberitahu kepada kita, jika Tuhan dihadapkan dengan persembahan atau korban, Tuhan akan lebih memilih kehidupan yang benar dan adil daripada korban persembahan kita. Sebab Tuhan gak mau orang memberi persembahan korban tapi hidupnya gak benar. Apalah gunanya memberi persembahan dan korban yang baik tapi dari hasil kehidupan yang tidak benar dan tidak adil. Tetapi saudara, ya, sebaliknya jika hidup kita dalam kebenaran dan dalam keadilan, kemudian memberikan persembahan dalam bentuk apa saja. Bukankah ini merupakan paket yang lengkap yang menyenangkan Tuhan? Seperti itu saudara. Ya. Saudara tahu nggak waktu cerita Musa mau dipanggil Tuhan? Ada satu kejadian di mana Tuhan mau bunuh Musa. Banyak pertanyaan ke saya saudara. Bisa nih mau dikongkon mau melayani Tuhan kok panti-pateni. Orang kalau baca begitu nggak ngerti. Tapi ternyata Tuhan kenapa lakukan itu? Karena Tuhan nggak mau seorang hamba Tuhan melakukan tanpa ketaatan dari firman Tuhan. Musa disuruh nyunat anaknya dia nggak lakukan saudara. Padahal sunat itu perjanjian Tuhan pada zaman dulu. Ya dong? Perbedaan antara umat yang bukan umat itu sunat dan tidak sunat. Zaman dulu, zaman sekarang sunat hati. Kemudian ditiru atau sama tetangga kita.
Karena Tuhan gak mau orang melayani, memberi korban persembahan pelayanan. Tapi di dalam ketidaktaatan atau pemberontakan sama Tuhan. Untung Safira. Isinya siapa namanya kok Safira? Dia cepat. Sipora, saudaraku, terima kasih. Sipora bukan sih. Langsung potong itu disunat maksudnya ya. Lalu disentuh, kamu sesungguhnya pengantin darah. Ya, pengantin darah. Ada darah korban dari surat itu, saudara. Saya tidak bahas itu, saudaraku. Tetapi mari kita lihat, kita kembali pada ayat pokok kita, hal yang menarik, saudara. Ya, langsung. Nah, dikatakan di situ, saudaraku, pada pokok ayat kita ditulis yang pertama itu adalah melakukan kebenaran. Saudara lihat kalimat yang diwarnai, melakukan kebenaran. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan lebih mengedepankan tindakan daripada teori. Langsung melakukan. Ini memberi pelajaran kepada kita, Tuhan maunya tindakan, jangan cuma teori. Ya. Tuhan mau kita punya kelakuan daripada jago ngomong. Silakannya kan kita kadang-kadang pintar ngomong, pintar teori, jago ngomong, tapi melakukannya nol. Itulah sebabnya kata melakukan ditaruh di bagian yang pertama. Nah mari kita lihat saudara, kata melakukan dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata asa. Nah ini juga memiliki dua pengertian. Yang pertama, menampilkan sesuatu melalui kelakuan, perbuatan. Ini asa. Jadi kata melakukan itu menampilkan sesuatu melalui kelakuan. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa tiap hari kita kan berkelakuan. Ya toh? Ada tindakan, kelakuan, paham lah orang Tegal ya. Tuhan ingin kedepankanlah itu. Kebenaran dan keadilan dalam kita berkelakuan. Jangan yang tidak benar dan jangan yang tidak adil. Nah kadang-kala kita seringkali terjadi clash, terjadi itu kan apa? Kita tidak mengedepankan kebenaran. Kebenaran tapi kebenaran diri sendiri. Benernya sendiri, bukan kebenaran Tuhan. Dan melakukan egoistis, tidak adil. Pasti ribut saudara. Nah ini, kata melakukan itu adalah ini, asa. Lalu arti yang kedua, berkomitmen untuk mempertahankan kelakuan benar dan adil itu tadi saudaraku. Karena apa saudaraku? Kelakuan benar ini tidak hanya bisa dikerjakan cuma sekali aja. Atau dalam satu hari aja. Tetapi kita harus dapat mempertahankan itu kelakuan yang benar dan adil setiap hari. Nah ini jadi koreksi buat kita saudaraku. Ya. Dalam hidup kita, apakah kita tetap melakukan kebenaran dan keadilan tiap-tiap hari secara konstan atau cuma musiman? Kalau hatinya lagi mood, lagi banyak duit, kita jadi baik, jadi bener ngomongnya saudaraku. Gak pernah tuduh-tuduh orang, gak pernah orang Tegal bilang suka ngomong jelek, ngerasain orang. Lagi mood, tapi kalau lagi gak mood, wah dia jadi iblis. Apakah kita kayak gitu saudaraku? Atau hanya di situasi dan kondisi tertentu saja? Enggak, yang Tuhan inginkan enggak begitu. Ini namanya mengerjakan keselamatan. Orang yang sudah diselamatkan, saudaraku, harus berkomitmen untuk mempertahankan kehidupan yang benar dan adil. Nah hal ini yang Tuhan kehendaki. Tuhan setujui dan Tuhan menyukai dalam semua kehidupan orang percaya. Sebab sekali lagi saudaraku, apa gunanya memberi banyak kepada Tuhan tetapi Tuhan tidak menemukan di dalam kehidupan kita kehidupan yang benar dan adil. Nah ini jadi koreksi buat kita. Firman Tuhan itu kan pedang bermata dua saudaraku ya. Pertama tuh nyabet yang ngomong dulu, baru ke depan. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab ini. Baiknya membacakan, memberitakan sama yang mendengar. Puji Tuhan. Mari kita masuk kepada selanjutnya saudaraku. Sekarang kata kebenaran saudara ya. Ya,
Nah, kata kebenaran dalam bahasa Ibrani ditulis sedekah, bukan sedekah ya, bukan sedekah. Memang mirip-mirip ucapannya. Sedekah. Nah, arti dari sedekah adalah saudaraku, tindakan benar, bersih, tindakan yang benar atau tindakan yang bersih yang keluar dari pemikiran yang objektif. Nah, ya mama protes, apa maling yang objektif? Diartikan, gitu kan. Saya artikan saudara. Nah itu dia. Objektif adalah secara umum, artinya keadaan yang sampai di mana? Oh ini dia. Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan sendiri. Itu objektif saudara. Jadi kalau kita nilai sesuatu jangan subjektif. Yang kelihatan, yang terlihat. Pokoknya kamu begitu, jangan aku lihat. Nggak bisa saudara. Nggak bisa begitu. Ini kata kebenaran dari sedekah. Ya. Tindakan benar, bersih yang keluar dari pemikiran yang objektif. Nah Bapak Ibu, kebenaran akan membawa kita pada pemikiran yang objektif, artinya seimbang. Jangan yang cuma terlihat. Kalau yang terlihat kita bisa salah nilai saudaraku ya. Seimbang dalam kualitas berpikir. Ini namanya berpikir kebenaran, dalam kebenaran. Sehingga kita akan lebih berani memilih bertindak benar daripada yang salah ketika kita melihat itu. Ya. Dan orang yang berpikir objektif saudaraku, dia akan memilih adil dalam tindakannya. Karena objektif. Bos-bos, jangan pandang secara subjektif tapi objektif. Sing aku tahu kamu begitu, aku weruh matanya nyong dewek, titik, aji alat saudara. Mesti dilihat dulu. Diomongin 4 mata, beruntung. Kalau memang dia masih goroh, baru saudaraku, kita disiplinkan, begitu. Disiplin tetap ada, tapi tetap harus dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa orang lebih berani melakukan hal seperti ini bagi orang percaya, orang benar? Karena ternyata akan jauh lebih beruntung bertindak benar dan adil daripada sebaliknya. Kalau kita betul saudaraku, ke belakangnya memang pasti akan jadi lebih menguntungkan daripada kita tidak benar. Ya. Karena apa saudaraku? Biasanya orang yang berpegang pada kehidupan yang benar itu selalu susah di depan daripada orang fasik. Kalau orang fasik nggak kelihatan, kelihatannya benar, tapi tunggu saudaraku di belakangnya. Kalau kita tetap benar bertahan saudaraku dalam kebenaran, saudaraku yang Tuhan kasih, belakangnya justru kita akan diuntungkan. Pasti akan dibongkar sama Tuhan, gak ada yang tersembunyi yang gak dibuka saudaraku. Tunggu saja. Kalau enggak orang lain yang buka, Tuhan yang akan buka. Nah kalau Tuhan yang buka, berat saudara. Ya, makanya kalau kita berbuat salah, jangan tunggu Tuhan yang buka saudaraku. Kita harus bongkar di hadapan Tuhan. Tuhan bilang mari kita berperkara. Kan ada nyanyiannya kan, jujurlah padaku ya kan. Orang jujur bongkar, Tuhan yang bongkar, ambruk kita saudaraku. Kita lihat semua di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah terbuka dalam kehidupan kebenaran sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih beri fasilitas. Barang siapa mengaku dosa di hadapan Tuhan akan diampuni. Tapi dia diam-diam, dia simpen. Saudaraku. Tetap memegang. Kukuh. Gak mau pegang yang benar dan adil. Tuhan bongkar, ambruk saudara. Banyak contoh-contoh di Alkitab ya. Nah saudaraku yang Tuhan kasih. Dalam hal ini juga Paulus memberikan sebuah ayat yang memiliki kolerasi dengan kita. Yaitu di dalam Roma. Oh ya sudah ada. Dalam Roma 14 ayat 17-18 berbunyi demikian saudara. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, cara ketiga ini nih,
kebenaran tadi, ya nomor satu, dan seterusnya. Ia akan berkenan pada Allah dan akan dihormati oleh manusia. Esensi kerajaan Allah bukan makanan dan minuman Bapak Ibu, tetapi salah satunya adalah kebenaran. Ini penting. Apapun terjadi yang penting kita ada dalam kebenaran. Jangan takut saudara. Saya pernah naik motor saudaraku. Kenapa banyak orang pada balik ya? Anak apa kek? Puter-puter. Saya bilang ada apa? Anak polisi. Bisa wedi. Saya semua komplit. Apa yang saya takutin? Saya jalan saja. Tanya stop Pak. Ada semua Pak ya? Ya. Kenapa dia muter? Karena dia nggak benar. Loh kalau kita benar ngapain ngacir? Betul? Itu contoh yang gampang aja saudara. Nah kata kebenaran di sini, sekarang tadi kalau dalam bahasa Yunani kan sedekah. Ini ada benang merahnya dalam perjanjian baru. Saudara. Sekarang di dalam perjanjian baru, ditulis dalam bahasa Yunani, kata kebenaran itu dikayo sonai. Atau dikayo, sama ya. Karena kata dikayo atau dikayo sonai itu sama. Nah kata kebenaran diakosona ini memiliki 5 arti saudara. Yang pertama adalah integritas. Ini kebenaran dikayosonai. Artinya adalah pertama integritas. Kedua tidak munafik. 3 tidak menghakimi. 4 perbuatan baik. 5 berpikir baik dan objektif. Mari kita bedah satu-satu saudaraku ya. Integritas. Jadi sekali lagi, jadi ada benang merah yang terhubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai kebenaran. Klop. Tentang integritas, saudaraku yang pertama. Arti dari integritas secara umum adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Konsisten dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari. Itu integritas. Saudara. Yang diomongin sama yang diperbuat itu benar, sama. Termasuk yang di hatinya. Itulah kebenaran. Di dalam arti kata integritas. Tapi kan banyak kali orang berbeda. Ya. Ngomongnya kedelai, hasilnya tempe. Dari Pak Yosef tuh saya ingat. Ngomongnya kedelai gitu loh. Temu-temu kenyataannya tempe. Beda. Meskipun dari bahan yang sama. Nah ini integritas saudaraku. Nah kita tidak akan dapat hidup benar kalau kita langgar integritas ini. Gak bisa dipegang omongannya. Wow kayak saja diandel lah omongannya. Goroh. Akeh gorohe. Integritas. Ini perlu kita latih. Saya sering dituduh sama cucu saya. Engkong bohong. Ya kadang-kadang namanya anak ya. Mintanya banyak. Saya saking mumpeti tak iya ini semua. Ya. Kemutan ternyata saudara. Mana? Nah ini. Tak pikir iya juga. Nggak boleh janji sama anak-anak ini saudaraku. Diain semua ternyata ditagih semua saudaraku. Nah ini integritas. Kalau kita melanggar seseorang yang kuat integritasnya, saudaraku kuat. Secara natural pasti akan dihormati orang. Oh oke orang ngomong ciamis pasti bagus. Pasti digenapi. Kecuali lupa itu terpaham. Tapi kalau lupa diingetin kan langsung dilakukan. Tapi lupa diingetin langsung pura-pura lupa. Itu integritasnya gak benar saudaraku. Ya, saudara pernah janji sama seseorang? Saudara pernah janji sama saya? Atau saya pernah janji sama saudara? Ayo ditagih kalau memang iya. Kalau enggak integritas kita enggak terlatih itu. Kemudian yang kedua. Tidak munafik. Saudara, kira-kira apakah ada orang yang munafik disukai dan dihormati orang lain? Saudara enggak perlu jawab, pasti tahu jawabannya. Ya, enggak ada. Ini munafik ini saudaraku kebalikan dari integritas. Oh sudah ada catatannya.
Apa yang diucapkan berbeda jauh dengan tindakannya. Jangankan mirip, jauh saudaraku. Penuh dengan kepura-puraan, mendua hati dan gampang berkhianat. Ini orang yang munafik. Kita harus terus uji hidup kita dan kita terus perbaiki. Ini kita sedang mengerjakan keselamatan kita loh saudaraku. Orang-orang yang sudah diselamatkan sudah harus lepas dari ini tentunya. Dipegang. Lalu yang ketiga, tidak menghakimi. Nah saudara, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, realita kehidupan yang benar adalah kita tidak menghakimi orang lain. Jangan suka menghakimi orang lain. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan terhadap orang itu. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan sedang proses orang itu. Pertahankan hidup yang benar dengan stop. Jangan lagi hakimi orang lain. Karena hanya Tuhan yang punya hak untuk menghakimi manusia. Nah, kadang-kadang kan kalau kita cakap, oh wong kaya, tapi biasa, seolah dia paling tahu saudaraku. Ya. Oh wong kaya, kayak orang ngerti sing geong ya. Tahu ya, orang Tegal punya terbiasa itu. Karena dia tahu dari kecilnya siapa dia. Padahal nggak tahu betul saudaraku. Taunya dulu dia kecil sekarang gede. Tapi kan kadang-kadang sok-sok. Itu kita sudah menghakimi saudara. Kita kan nggak tahu. Makanya Tuhan lebih mengedepankan kalau ada seorang yang melanggar. Bahwa bicara 4 mata. Kalau dia ngaku selesai. Nggak ngaku bawa saksi. Ngaku selesai. Nggak ngaku taruh di depan umum. Forum. Masih tetap kayak gitu tuh. Pak Rasul Paulus bilang apa? Yesus bilang apa? Anggaplah dia orang yang tidak percaya. Dari kelompok itu. Anggap aja orang itu di luar. Karena sudah lewat aturan. Tapi jangan kita hakimi. Sebelum pakai aturan kayak gitu saudara. Langsung sikat ber. Saudaraku yang Tuhan kasih. Sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan kita memelihara keselamatan. Kita harus berhenti. Dari seperti ini. Dan hati-hati kalau ada masukan cerita orang lain mesti dipikir dulu saudaraku, jangan kita iyain. Lama-lama kita ngikut-ngikut ternyata dia lagi menghakimi, kita juga ngikutin. Oh begitu ya, oh jebule kayak gue. Oh lalu kita tambahkan pantesan, nambahi. Saudara lagi ikut berdosa sama orang ini. Tapi sebaiknya ya kalau itu benar, mari kita doakan dia. Kita bimbing supaya dia gak seperti itu. Ini orang benar kayak gini. Orang malah jeblos nasisan saudaraku. Kenapa gak dipecat aja sekalian? Orang begitu dipakai. Tunggu dulu. Sudah lewat proses yang benar enggak? Kalau prosesnya benar terbukti. Kayak Tuhan ajarkan itu 4 mata dulu ini terbukti. Iya harus ditindak saudara. Sebab firman Tuhan juga mendisiplin umatnya kalau salah. Dihukum. Tapi kalau ternyata itu benar. Tapi menghakimi jangan saudara. Lanjut saudaraku yang Tuhan kasih yang keberapa ini? Yang keempat berbuat baik. Nah berbuat baik di sini saudaraku. Kita berbuat baik ini bukan supaya dapat pahala. Jangan salah paham. Betul nanti Tuhan yang akan itu bukan urusan kita. Tapi bukan tujuannya itu. Tetapi karena itulah kebenaran dalam hidup kita. Jadi semua yang kita kerjakan kepada semua orang dengan perbuatan baik. Karena kita telah terbiasa hidup dalam realita, hidup benar sesuai firman Tuhan. Itu yang kita lakukan dari kata kebenaran berbuat baik. Tidak heran saudaraku dikatakan siapa saja yang melayani dengan cara demikian akan diperkenan Allah dan disukai orang. Ini kata berbuat baik. Orang-orang yang diselamatkan berbuat baik itu bukan supaya dapat pahala. Tapi karena memang kita udah hidup terbiasa dengan itu. Karena kita sudah diubahkan harusnya hidupnya. Hidup lama kita sudah berlalu kata firman Tuhan. Yang baru udah datang. Sudah ingat pelajaran Bapak Gembala tentang surat Petrus. Pertama iman, dari iman kebajikan. Apa itu kebajikan? Perbuatan baik. Dari kebajikan pengetahuan penguasaan diri.
Penguasaan diri, kemudian ketekunan, kesalehan, kasih akan sesama, dan kasih agape paling tinggi. Itu sudah harus ada pada kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam iman. Mengerjakan keselamatan, tambah terus. Dan kita masuk di dalam ini kata berbuat baik. Lanjut yang keberapa? Kelima sekarang. Berpikir baik dan objektif. Nah Bapak Ibu, orang yang hidup dalam kebenaran selalu berpikir positif menghadapi masalah. Ia selalu objektif dalam menilai, dalam mempertimbangkan, dan dalam mengambil keputusan yang hasilnya pasti benar. Ini berpikir baik dan objektif. Selalu berpikir positif. Saya belajar itu saudara. Ketika seseorang ketemu salami tiba-tiba gelap. Kaget gitu ya. Bisa nih buang raya. Anak apa? Saudara kepikiran gak? Cari anak apa ya? Aja-aja yang salah ngomong. Kalau saya gak mau begitu, saya tetap berpikir positif. Oh anaknya ketinggalan, jadi ini langsung leop. Selesai saudaraku. Saya gak mau jadi kurus, berpikir stres. Kenapa ya? Bisa nih buang raya. Kayak Pak Gideon lewat orangnya apa? Anak apa? Saudara salah, saudaraku. Itu sudah menghakimi. Positif thinking aja. Kalau ketemu orang, saudaraku, terus pecang salah nggak? Oh lagi lara weteng. Selesai, saudaraku. Saya nggak mau pumpet. Nanti kan dia akan ngomong sendiri. Tapi saya renungkan dulu, ada apa nih? Kalau ada sesuatu memang, jangan-jangan ini, saya akan datengin. Tapi kalau kayaknya enggak masalah, udah berpikir positif saja. Jangan berpikir dia lagi ngejong-ngiyong ya. Aja-aja orang seneng karo nyong ya. Orang kumpul-kumpul lalu ngerasani nyong ya aja-aja ngerasani. Itu negatif thinking saudaraku. Ini bukan berpikir baik dan objektif. Berpikir lagi membicarakan sesuatu yang penting. Karena mungkin saya tidak masuk di dalam itu jadi nggak dijawab ngomong. Selesai itu saudaraku. Ngapain dipikirin? Kenapa banyak orang sakit? Ya itu ini pikirannya. Negatif semua saudaraku. Sudah gitu cari pembelaan, cari teman-teman. Untuk lawan tanding. Enggak bisa begitu saudaraku. Orang yang sudah selamat. Mempertahankan keselamatan enggak kayak gitu kayak hidupnya. Berpikir positif saudara. Ya. Selalu objektif dalam menilai, dalam mempertimbangkan. Sampai kepada mengambil keputusan. Dan yakinlah saudaraku. Kita akan mengambil keputusan hasilnya pasti baik. Nah berikutnya kita akan belajar sekarang kata keadilan. Romawi 2. Romawi 1 kan tadi kebenaran. Nah ini keadilan. Dari ayat pokok kita ya. Kata keadilan dalam bahasa Ibrani ditulis mispat. Mispat. Memiliki beberapa pengertian saudara. Ya. Yang pertama. Ini keadilan. Mispat ini memiliki arti timbangan, ukuran, takaran yang bijak. Ini kata mispat, keadilan. Nah orang boleh saja memberi persembahan atau korban kepada Tuhan sebanyak mungkin, tidak masalah. Tetapi kalau sampai berani bermain dengan timbangan, takaran dan ukuran yang curang, nggak benar. Bermasalah loh sama Tuhan saudara. Sebab dia lagi berbuat gak adil sama Tuhan. Saudaraku, ini jangan main-main ini. Tuhan tidak akan berkenan. Saudara ingat kisah Ananias dan Safira itu di Kisah Rasul 5 ayat 1-11. Ingat Ananias dan Safira dia jual tanah. Itu hak dia. Dia mau persembahkan kepada Tuhan. Dia ngomong begini saudaraku. Semua hasil persembahan takdul buat Tuhan semua. Tapi belakangan dia siap separuh saudaraku sebagian. Gak ngomong. Dia pikir Petrus manusia, pendeta, gak ngerti. Datang sih Ananias. Petrus ngomongnya, saya selidiki gak marah-marah loh. Petrus ngomongnya lembut ternyata. Terima kasih Bapak Ananias sudah ini. Tapi boleh saya tahu, apakah betul ini semua hasil penjualan sesuai janji Anda kepada Tuhan? Iya. 3 kali. Dalam sejarahnya tuh Petrus gak ngomong sekali. Lalu Petrus ngomong Anda bukan sedang membohongi manusia.
Tapi Roh Kudus langsung saudaraku, Ananias brigden. Blek. Koit saudara. Main-main, dia gak adil sama Tuhan. Jangan main-main dengan timbangan, ukuran, takaran yang bijak. Lalu ada satu contoh lagi di dalam Yakobus itu. Tolong dibuka ayatnya. Ukuran yang gak benar, lihat ya. Ini Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Coba dibuka. Terus ayat kedua. Jangan-jangan. Oh, saya salah nih. Yang memandang muka. Saya salah catat. Tolong bapak-bapak. Yang ahli-ahli Alkitab. Yakobus 2 ya. Yakobus 2 coba ayat 1. Mulai coba buka. Ini dia. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Terus, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Lanjut, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dengan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran jahat? Saudara, Yakobus ini lagi bicara apa saudaraku? Lagi bicara tentang ukuran. Kita buat ukuran untuk orang. Kalau orang yang pakai cincin, halo Pak Pendeta, apa kabarnya? Lagi pamer cincin saudaraku. Saya sehat-sehat lagi pamer kalung. Panas ya, lagi pamer pakaian. Wong suki. Mari Pak. Duduk. Lalu datang si gembel saudaraku. Ini Yakobus lu yang ngomong. Wah, melarat urip mana apa mene-mene. Kamu duduk di sana saja. Kalau di sini nih. Ini kita lagi apa? Lagi main dengan ukuran. Kita ngukur orang lain. Datang orang saudaraku, waktu wangi, cakep, kita peluk, kita cipika-cipiki. Coba datang yang lusuh saudaraku. Belepotan sama Bu Amis. Tetap dipeluk dan dicipa-cipiki. Enggak disit. Ada pertanyaan sama saya dulu ada cium kudus loh. Kenapa sekarang? Ya kayak gitu, lebih baik gak usah. Kalau mau konsekuen, jangan pilih-pilih. Ini lagi main ukuran. Kita lagi gak adil, saudaraku. Ini nembelak saya loh. Gak adil kita memperlakukan kayak gitu. Nah ini kan kita lagi belajar nih, berjuang ke situ. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, mengerjakan keselamatan, gak mudah toh. Karena ada ini, tuntutan-tuntutan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang kedua, arti yang kedua, karena waktunya masih ada. Arti yang kedua adalah penilaian yang bijak. Seseorang tidak dapat dinilai dari apa yang terlihat. Gak bisa saudara, gak bijak kita. Tetapi dari nilai kebenaran yang dihidupi. Coba dibuka tuh 1 Samuel. Nabi aja bisa sampai salah loh saudaraku ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Siapa yang gak tahu Samuel saudaraku? Dia nabi hebat loh. Tapi dia salah menilai. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kenapa Daud yang dipilih saudaraku? Karena Daud hidup dalam kebenaran Tuhan meskipun dengan cara yang sederhana. Selalu mengutamakan Tuhan dalam pujian penyembahan. Selalu ingat Tuhan. Tuhan pilih. Nah dalam hidup kita juga harus memiliki penilaian yang bijak. Jangan karena orang ini nurut, baik sama saya, langsung bilang dia pasti benar. Tapi ketika orang ini gak nurut sama kita, berontak sama kita, ngelawan, wong kia jadi gok. Kita gak tahu saudaraku. Nah kalau kayak gini kita sudah pakai ukuran ini. Dia eman-eman yang baik-baik, hopeng sia kuping.
Konsis apa? Ini kita lagi pakai ukuran ini. Ya, jadi tidak menilai dengan bijak. Yang ketiga, ya supaya cepat ya. Tata cara yang benar. Nah, orang benar akan pandai dalam caranya menilai segala sesuatu. Orang yang sudah diselamatkan, saudaraku, dia akan pintar menilai sesuatu dengan cara yang benar. Karena dalam cara menata hidupnya juga benar. Ia menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan untuk perkara ini. Nah, orang yang benar pasti akan menilai dengan cara yang benar juga. Ya, menilai dengan cara yang benar, menurut kebenaran. Bukan karena, oh masih ponakanku, oh masih sedulurku, wah lah cincai. Kalau orang lain, kita nggak hidup dalam kebenaran, saudara. Itu namanya KKN, saudara. Ya, KKN. Itu kata adil ya tadi ya, saudaraku ya. Nah, sekarang kita lihat tentang tuntutan Tuhan. Itu ditulis oleh Nabi Mika dalam 6 ayat pasal 6 ayat 7 sampai 8. Ini kolerasi tentang korban dan juga hidup benar. Dikatakan begini, saudaraku. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri? Saudaraku nggak usah jawab, ngerti jawabannya pasti. Masih mau kayak gitu. Hidupnya juga nggak benar tapi masih bisa kasih aja. Tapi Tuhan punya perhitungan lain kan. Ayat selanjutnya saudara. Dan apakah yang, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, Bapak Ibu, ini Mika sedang beritahu kita, saudaraku, Tuhan memang oknum yang panjang sabar dan penuh dengan kasih karunia. Tapi jangan lupa di sisi lain Allah adalah Tuhan yang menuntut kita, saudaraku. Ia menuntut kehidupan kita dalam kebenaran dan keadilan, dalam kesetiaan dan rendah hati. Untuk itu kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, saudara. Sebab jika tuntutan Tuhan tidak ada dalam hidup kita, kalau sampai tuntutan Tuhan ini tidak ada dalam kita menjalankan keselamatan kita, saudara, maka kita tidak masuk dalam golongan orang yang benar, tapi orang yang gak benar. Allah tidak menuntut persembahan dan korban, karena keselamatan tidak dapat digantikan dengan korban dan persembahan. Keselamatan harus dikerjakan dengan hidup dalam kebenaran dan keadilan sesuai dengan firman Tuhan. Baru silakan saudara beri korban sama Tuhan, lipat-lipat berkatnya. Dan inilah firman Tuhan yang sederhana, yang saya harap saudara bisa menangkap bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan. Tapi dalam keselamatan itu mesti dikerjakan hidup kita kayak apa? Ya kayak gini.